Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku mau cerita tentang leadership dan management, skill managerial, tapi dalam skala yang dasar, rendah lah pokoknya gitu ya. Nanti untuk mengecek kebenaran yang aku sampaikan ini, kalian lihat aja lah di Mas Google ya, lihat aja di sana, mungkin ada jawabannya, atau kalian baca-baca buku lah ya, atau tanya-tanya orang yang ahli lah, ya kan. Nah, sekarang aku mau cakap gini. Dalam konteks bersama orang lain dalam sebuah komunitas, perkumpulan, organisasi, pokoknya nggak sendiri ya, ada program kerja yang mau dicapai, yang mau dikerjakan, dan tujuan yang mau dicapai. Oke, organisasi adalah tempat berkumpul atau berkumpulnya orang-orang yang mereka itu satu sama lain harus membina kerjasama. Agar kerjasama bisa terbangun dengan baik, harus ada koordinasi dan konfirmasi. Harus ada komunikasi yang baik, harus ada konsultasi. Ya, sehingga ada hal-hal yang tidak jelas yang barangkali dapat menimbulkan kesalahpahaman dan lain sebagainya, itu bisa dicegah karena hal tersebut bisa mengganggu kinerja daripada pengurus organisasi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mau dikerjakan dan dalam rangka untuk mencapai tujuan, itu bisa terganggu. Oke guys, tentunya mereka punya tujuan yang sama, itulah organisasi. Nah, oke, sekarang gini, ini kan ceritanya dari dasar nih. Seseorang itu bisa mengurus orang lain, mengurus dirinya sendiri, mengurus orang lain, terutama dalam sebuah komunitas, perkumpulan ataupun organisasi. Itu basicnya pertama adalah dia punya bakat kepemimpinan, ada leadership bawaan. Memang udah dari sononya begitu kata orang, memang udah takdir Tuhan begitu bawaannya. Jadi dia bisa ngurus diri sendiri, bisa juga dia ngurus orang lain lewat bakatnya tadi. Itu satu ya, jadi nggak perlu sekolah di situ kalau sudah ada itu ya. Tapi itu poin satu, masih ada poin dua. Poin kedua, dia bisa mengerjakan kerja-kerja organisasi atau perkumpulan atau memenuhi kebutuhan daripada apa yang diharapkan organisasi lewat kerja-kerja dia. Itu adalah ketika dia melihat orang lain mengerjakan sesuatu di dalam organisasi itu, lalu dia tiru. Ya udah, bagaimana cara kerja mereka dia ikuti. Itu juga bisa, apalagi kalau dia berada di organisasi yang bagus, kepemimpinannya bagus, sistemnya bagus, ya kan, mekanisme yang digunakan di organisasi itu berjalan dengan sehat. Wah, dia akan menjadi orang sangat beruntung, karena dengan meniru itu saja ya, dia juga bisa sukses nanti di organisasi itu atau di perkumpulan itu atau nanti di tempat lain. Oke. Yang kedua, itu kan dia melihat. Kita anggap dia tidak berada di organisasi. Sekarang kita anggap dia di dalam organisasi. Bayangkan, tadi melihat dari luar saja dia bisa menirukannya, mengimitasi, ya kan, meniru. Jadi kalau di dalam organisasi tentu akan lebih mudah. Jadi yang pertama, dia ada bakat, yang kedua dia melihat dari luar, yang ketiga dia berada di dalam, belajar lalu menerapkannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat dia belajar dari pengalaman diri ataupun pengalaman orang lain. Ya, pengalaman ini nggak ada sekolahnya guys, dia harus jalani sendiri atau dia nunggu orang lain selesai menjalani hidupnya baru dia bisa mencontoh. Tapi pengalaman orang lain sekarang sudah banyak dibukukan, diceritakan. Nah, dia bisa juga melakukan itu. Kemudian yang kelima, dia ya apa boleh buat, dia mesti baca-baca buku, belajar otodidak. Tapi ini terlalu teoritis, tapi ada kok buku-buku yang bersifat terapan walaupun tidak langsung itu ya. Kemudian itu kita anggap itu sekolah non formal lah ya, non formal. Bisa juga dia masuk kursus-kursus ya. Kemudian yang keenam dia harus sekolah lah, belajar manajemen, belajar ini ya. Kalau S1 ada belajar manajemen, tapi kalau Anda sekolah menengah ekonomi gitu ya, sekolah manajemen, ada tingkat SLTA, ada ya, dulu namanya sekolah menengah ekonomi atas, ada belajar manajemen, ada. Lalu yang keenam,
Dia menggabungkan dari semua itu, lalu dia terapkan. Nah, ini yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, guys, kalau mau jadi orang yang sukses, Anda harus punya kemampuan seperti yang saya katakan ini. Oke, jam terbang Anda menentukan baik tidaknya apa atau sukses tidaknya apa yang akan Anda jalani, apa yang akan Anda capai. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.